Halo semuanya, balik lagi sama aku Putri Anissa Fitri. Di sini kita akan membahas tentang modul 4, yaitu tentang basic Cisco. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke pembahasannya. Halo semuanya, nah di sini kita sudah memasuki modul 4, yaitu pengenalan dan dasar Cisco. Di sini kita akan membahas dulu basic Cisco. Nah, di basic Cisco ini ada remote di Cisco Real Device. Nah, di sini ada switch atau router Real Device. Ini tampilannya seperti ini. Terus di sini ada laptop, juga ada PC ya, teman-teman. Lalu di sini ada kabel konsol atau kabel konsol. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman ini tampilan kabel konsolnya. Terus di sini ada port konsol atau tempat untuk memasangkan kabel konsol tersebut. Nah, seperti ini ya teman-teman, untuk memasangkan kabel konsolnya itu dari router itu kita pasangkan ke sebuah PC atau komputer atau laptop lah. Nah, lalu di sini ada AC power connector. Ini untuk menyalakan atau mengisi dayanya teman-teman. Nah, di sini ada PuTTY. PuTTY ini adalah aplikasi yang biasa kita gunakan dalam Cisco ya teman-teman. Nah, kita masuk ke basic configuration. Nah, di sini itu terdapat beberapa mode ya teman-teman. Salah satu modenya itu ada user exec mode. Nah, di sini tanda prompt-nya itu adalah switch. Di sini switch ini adalah perintah dasar yang tidak bisa configuration. Jadi kayak ya udah gitu, perintah dasar tapi tidak bisa di configuration. Oke, kita lanjut. Nah, setelah masuk ke user exec, kita masuk ke privilege exec mode. Nah, tanda from-nya seperti ini, itu ada switch disertai dengan tanda pagar. Nah, switch pagar ini itu perintah penting seperti show running config. Lalu itu masuk dari user mode dengan enable. Jadi memasukkan usernya itu dengan mode enable ya, teman-teman. Lalu di sini ada global configuration mode. Nah, tanda prompt-nya itu adalah switch, lalu config pagar. Nah, ini tempat untuk configuration sistem umum ya, teman-teman. Lalu di sini ada sub configuration mode. Nah, misalnya switch config if pagar itu untuk interface, teman-teman. Lalu switch config line pagar itu untuk konfigurasi line. Itu mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Jadi konfigurasi line ini itu mengatur supaya orang lain itu bisa atau enggaknya untuk mengakses ke koneksi atau ke perangkat kita ya teman-teman. Nah, kalau config if ini itu untuk interface saja ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini ada basic config. Nah, konfigurasi nama host. Di sini ada switch config hostname SW1 atau ini singkatan dari switch 1. Nah, di sini terdapat nama host. Berarti nama host di sini atau konfigurasi nama host di sini itu untuk menamai sebuah host. Misalkan aku mau namain host ini dengan switch 2 atau switch 3, switch 4. Nah, kita bisa dengan menuliskan hostname switch 1 atau kalian bisa singkat aja jadi SW1 atau SW2, SW3. Itu terserah kalian aja ya, teman-teman. Lalu di sini ada konfigurasi password enable. Jadi setelah kalian merubah nama ini yang hostname ini, itu kalian bisa memasukkan password enable. Nah, dengan cara di sini sudah terganti ya teman-teman dari switch jadi SW1 berdasarkan hostname yang kita buat tadi.
Nah, setelah itu, kalau kita mau memasukkan password enable ini, kita tinggal tulis enable secret, misalkan sandinya itu Cisco 123 gitu ya teman-teman. Lalu di sini ada konfigurasi message of the day atau banner. Nah, di message of the day banner ini itu siapa saja yang bisa mengakses internet kita. Jadi misalkan ada orang nih, atau ada seseorang yang maksa buat masuk ke jaringan kita, lalu si passwordnya itu salah ya teman-teman. Nah, nanti bakal muncul kata seperti ini, hanya untuk administrator jaringan. Jadi konfigurasi message of the day ini itu sebuah peringatan bagi siapa saja yang mau mengakses internet kita atau perangkat kita, tetapi passwordnya ini salah. Begitu ya teman-teman. Di sini ada konfigurasi password console. Nah, selanjutnya ini ada nomor 2 ya teman-teman, yaitu konfigurasi password VTY atau biasa disebut telnet atau SSH. Nah, password VTY ini itu biasa digunakan jika kita ingin meremote sebuah jaringan gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada simpan konfigurasi. Simpan konfigurasi ini itu untuk menyimpan supaya jaringan kita tidak hilang teman-teman, dengan cara setelah kita menuliskan switch 1 atau tertera switch 1, itu kita tinggal ketik yaitu write memory, atau kita bisa juga mengetik coffee running config startup config gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada cek konfigurasi. Cek konfigurasi di sini itu untuk mengecek apakah konfigurasi yang kita lakukan itu sudah benar atau mungkin salah. Yaitu dengan cek status interface dengan cara show IP interface brief gitu. Lalu di sini ada cek konfigurasi aktif. Jadi kita mengecek apakah konfigurasi kita aktif atau tidak, yaitu dengan mengetik running config. Nah, lalu di sini juga kita bisa mengecek nih password jika emang tersandi atau kita lupa sandinya apa gitu ya teman-teman. Itu dengan cara startup config, atau kita tulis atau kita ketik startup config gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada konfigurasi IP address. Nah, di sini konfigurasi interface dan IP address pada router atau switch layer 3. Jadi kita bisa konfigurasi IP address itu hanya pada router switch 3, maaf. Kita bisa mengkonfigurasi IP address ini pada router atau switch layer 3. Kenapa nggak bisa layer 2? Karena layer 2 itu udah beda apa ya? Beda, kalau dalam istilahnya beda wilayah gitu ya teman-teman. Nah, dengan cara kita bisa ketik dengan interface VLAN 1, lalu kita tulis IP address. Nah, kita tulis IP addressnya nih, misalkan aku mau kelas C, contohnya kelas C ini ya teman-teman. Kita tulis 192.168.1.1, lalu kita tidak lupa dengan subnet max, yaitu kelas C itu hanya mengisi 3 kolom saja. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, atau oktet 1, oktet 2, oktet 3 ya teman-teman. Kita ketik subnet maxnya itu 255.255.255 dan titik 0. Lalu sudah kita memasukkan IP address, kita ketik pada selanjutnya yaitu no shutdown gitu ya teman-teman. Nah, kita sudah paham nih teori-teori dan materi-materi tentang basic Cisco dan juga konfigurasi Cisco. Nah, lalu kita akan implementasikan pada Cisco Packet Tracer gimana sih caranya biar kita bisa paham. Oh, ternyata gini, oh ternyata gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita implementasikan. Nah, di sini kita sudah memasuki Cisco Packet Tracer. Lalu kita akan implementasikan apa yang telah kita pelajari tadi. Di sini
kita akan menyediakan satu buah router, satu buah switch layer 1, dan satu buah switch multi layer. Di sini setelah terbuat seperti ini, kita tinggal menggabungkan router ke switch atau menghubungkan router ke switch. Lalu kita tekan pada router, lalu ke mode CLI. Di sini kita tulis no. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita tinggal masukkan perintah, yaitu enable. Setelah dimasukkan perintahnya, kita tinggal memasukkan config terminal. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal memasukkan hostname-nya. Hostname di sini itu kita merubah router menjadi apa? Misalkan aku mau merubah router ini menjadi RT4 atau router 4 ya. Nah, di sini sudah terbukti bahwa routernya sudah berubah menjadi RT4. Nah, setelah terubah, kita tinggal memasukkan password dengan mengetik enable secret. Lalu kita tulis passwordnya, misalkan aku 5373 deh. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal interface di sini itu FA 0/0 ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal menyalakan dengan cara no shutdown. Nah, kita bisa lihat apakah di sini sudah hijau. Nah, terbukti ya teman-teman, di routernya sudah hijau. Lalu seperti ini, setelah seperti itu kita tinggal memasukkan IP address-nya. IP address di sini saya akan menggunakan IP address kelas C, yaitu 192.155.10 dan 1. Tidak lupa juga kita memasuki subnet max-nya, yaitu 255, 255, 255 dan 0. Dikarenakan ini menggunakan kelas C, jadi oktet yang terpakai itu hanya 3 ya teman-teman. Kita enter. Nah, setelah kita enter di sini itu sudah selesai ya teman-teman. Kita tinggal konfigurasi di multi layernya. Kita masuk ke multi layer. Lalu di sini kita tulis juga sama seperti tadi, yaitu no. Nah, di switch ini kita sama ya teman-teman, perintahnya yaitu enable lalu config terminal, yaitu config terminal. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal interface VLAN-nya. Interface VLAN. Nah, aku mau memilih VLAN di sini dengan mengisinya itu 10 ya, teman-teman. Nah, VLAN-nya sudah ada ya, teman-teman, yaitu VLAN 10. Nah, di sini kita hanya perlu memasukkan VLAN ini ke router ya teman-teman. Di sini kita masukkan interface FA 0/0 titik 10. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Tapi di sini kita harus mengkonfigurasi dulu di switch ini ya teman-teman. Nah, switch ini kita juga sama ya teman-teman. Kita harus memasukkan yaitu enable dan config terminal. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan VLAN 10 tadi. VLAN 10. Nah, kalau sudah seperti ini sudah ya teman-teman, artinya kita masuk ke router. Nah, kalau sudah seperti ini di interface dan hasilnya sudah up down kayak gini, itu kita langsung encapsulation ya teman-teman. Kita tulis encapsulation. Nah, ketika kita sudah mengetik encapsulation, kita ketik itu dot 1Q atau 1Q, lalu kita tulis VLAN tersebut, VLAN tadi yaitu 10. Nah, kalau sudah seperti ini, itu kita tinggal memasukkan IP address-nya. IP address itu sama seperti ini ya teman-teman, seperti yang di atas tadi.
kita masukkan 192, 155, 10 dan 1. Tidak lupa juga kita masukkan tadi subnet max-nya, yaitu 255, 255, 255 dan 0. Nah, itu sudah ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya untuk pembahasan pengenalan dan basic Cisco ini. Semoga kalian bisa mengerti sampai sini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.